Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipermudah dan dilancarkan pada pagi hari ini untuk kembali mengisi awal waktu aktivitas kita dengan mengingatnya, memperdalam syariatnya dengan tujuan tentunya meningkatkan iman dan takwa serta lebih cinta dengan apa yang telah Allah tentukan dari perintahnya, dan juga bisa menjauhi apa yang telah Allah larang, dan itu menjadi batasan sebagai hamba-hamba yang beriman. Dalam kasus ini yaitu fikih atau ilmu kurban, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan dari bentuk ibadah salah satunya yaitu sholat, rata-rata disandingkan dengan ibadah zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa itaiz zakah. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Rata-rata seperti itu. Tapi ada satu sholat, yaitu sholat Idul Adha, yang disandingkan langsung dengan ibadah kurban, yaitu di dalam Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat, kemudian menyembelihlah. Ini artinya ibadah kurban punya kemuliaan di level sebagaimana mulianya ibadah sholat. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita hari ini melanjutkan dari Selasa pekan lalu. Hari ini kita mencoba memasuki tahap yang berikutnya, yaitu tahap saat penyembelihan. Kurban ini kan sebetulnya juga bahasa Arab. Kurban itu kan dari kurbah, artinya mendekatkan diri. Betul, ibadah kurban merupakan salah satu bentuk ibadah mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam fikihnya atau di dalam konteks hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kurban juga dikenal dengan udhiyah. Udhiyah itu satu akar kata dengan duha, salah satu waktu hari ini seperti sekarang ini. Jadi udhiyah itu satu akar kata dengan duha. Maka kenapa kurban diberi istilah lain udhiyah? Karena dilangsungkan di waktu duha. Ya, semua kita maklum. Kurban disembelih selepas sholat Id. Dan sholat Id dibuka waktunya tatkala duha. Nah, kenapa kita harus menjelaskan juga udhiyah sama dengan duha? Ini seperti kasus beberapa waktu lalu ketika corona kenceng-kencengnya. Sampai pemerintah menghimbau untuk tidak ada atau dilaksanakannya sholat Id secara berjamaah di lapangan atau di masjid. Diminta untuk sholat di rumah masing-masing. Sholat Idnya berarti kan nggak ada dalam artian secara berjamaah. Tapi dalam kondisi itu apakah kurban gugur? Enggak. Ibadah kurban tetap bisa dijalankan. Loh kan tidak ada sholat Id di lapangan. Terus kapan? Lah ini fungsinya. Kurban tetap bisa dilaksanakan kapan? Dari waktu duha. Kita kan bisa mengestimasi itu. Oh biasanya sholat Idul Adha jam 6:30.
Mentok-mentok jam 7 wis bubar. Oh, berarti meskipun tidak ada sholat id secara berjamaah di lapangan, bisa menyembelih kurban mulai jam berapa? Jam 7. Simple kan? Seperti itu. Jam 7 kapan? Jam 7 atau waktu duha tanggal 10 Dzulhijjah. Itu mulainya. Sampai kapan? Ulama di sini ada dua pendapat besar. Pendapat pertama, dan ini yang nggak kita ambil, cuma kami sampaikan. Pendapat yang pertama yaitu sampai 3 hari. Berarti kalau terhitung tanggal 10, 11, 12 Dzulhijjah. Tetapi kita memakai pendapat yang kedua. Karena ini jumhur, mayoritas ulama. Yaitu dari tanggal 10 Dzulhijjah kemudian disertai hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah Dzulhijjah tanggal 10. Berarti tanggal berapa aja? 10, di situ kita sholat id. 11, 12, 13. Itu yang dikenal dengan hari tasyrik. Kenapa kita memakai pendapat ini? Karena hadisnya lebih kuat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriq yaumu aklin wa syurbin wa dzabhin. Hari tasyrik yaitu tanggal 11 Dzulhijjah, 12 dan 13 Dzulhijjah adalah hari makan minum. Makanya haram berpuasa. Sama dengan haramnya kita berpuasa di tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Dzulhijjah. Hari makan, hari minum, wadzabhin, dan hari menyembelih. Berarti dari sini, kalau kita mungkin dapat duitnya tanggal 11, ujung-ujung untuk rezeki nomplok, untuk doorpress. Kemudian kita niatkan untuk berkorban. Bisa itu? Bisa. Loh, kapan terus nyembelihnya? Tanggal berikutnya. Bisa tanggal 12, bisa tanggal 13. Lah, waktunya kapan? Lah, waktunya itu mulai dari tadi waktu duha ditutup sampai waktu sore. Artinya sebelum maghrib sudah selesai penyembelihan. Loh, katanya sampai 3 hari berikutnya hari tasyrik. Iya, tetapi waktunya itu nyembelihnya kalau enggak duha, pagi, siang, dan sore. Jangan menyembelih di waktu malam. Ulama menghukumi penyembelihan di waktu malam hari makruh. Jadi dari sini, kapan nyembelih hewan kurban? Dimulai dari habis sholat id atau waktu duha dan diakhiri sampai tanggal 13 Dzulhijjah ba'da asar. Itu kalau pengen secara teorinya. Lah, kalau menyembelihnya sebelum waktu sholat atau malam takbiran atau sesudah hari tasyrik, maka sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, syatuka syatulahmin. Kambingmu itu dagingnya sebatas daging kambing biasa, bukan kambing kurban. Alhamdulillah sekarang sudah mulai paham, karena 7-8 tahun yang lalu kita lumayan berotot itu meluruskan kesalahan jasa-jasa penyembelihan. Karena belum banyak orang berani nyembelih. Punya sudut pandangnya hanya jagal. Dan jagal itu kalau terkenal, wah itu banyak masjid, banyak tempat pengen yang nyembelih Mas Kai, Pak Kai. Dulu Mas, itu betul, saya ngalami masalahnya. Saya ngalami. Bahkan saya mendatangi rumah jagal, malam takbiran sudah ada beberapa kambing disembelih.
Karena dia ngambil semua orderan itu. Ya. Jadi malam 10 Dzulhijjah itu udah disembelih. Dengan niat untuk mempermudah, mempercepat. Yang penting ringkes. Ya. Apalagi saat itu ketika saya ajak ngomong, loh Ustaz ini lebih mudah Ustaz. Ya, subuh wis bar kabeh, jam itu karek bumboni langsung sarapan. Waduh. Ya. Sarapan dengan daging itu boleh-boleh aja, enggak masalah. Tapi tidak bisa disebut sebagai hewan kurban. Kalau itu kambing ya hitungannya kambing kaya dene kambingnya Pak Manto. Ya kan? Artinya halal kita makan, ya. Boleh kita konsumsi, tapi jangan disebut itu hewan kurban. Karena penyembelihannya di luar waktu yang telah ditentukan. Artinya, jangan kemudian nggak mau makan, boleh silakan dimakan, nggak apa-apa, halal. Ini rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan waktu penyembelihan. Nah, sunnah yang dahulu menjadi kesepakatan, bahkan sampai hari ini pun juga sebetulnya sangat dianjurkan. Cuma prakteknya nggak bisa. Zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum para sahabat yang berkorban menyembelih, mereka menunggu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali seperti itu. Makanya kemudian ada kaidah di antara sunnah, artinya mendapatkan kesempurnaan kurban, ketika para masyarakat yang berkurban itu menyembelih hewan kurban setelah binatang kurban pemimpin tertinggi disembelih. Itu bagian dari kesempurnaannya. Tapi hari ini nggak bisa kita praktekkan. Karena kita nggak tahu. Kalaupun presiden kita, Bapak Jokowi berkurban, sapi ini disembelih kapan? Kan nggak tahu kita. Ya, iso-iso malah karena waktunya beda, artinya mungkin Jakarta lebih, ya, luwih awan tinimbang neng Solo. Jebule sapine presiden disembelih jam 10. Lah kita nunggu ya malah, ya, bubrah semua rondonnya. Maka betul, kalau zaman dulu betul-betul pemimpin pertama habis selesai sholat, ya, kemudian khotib turun mimbar langsung menyembelih. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau ternyata pemimpin suatu bangsa juga menerapkan, oh berarti masya Allah. Cuma kan prakteknya kita ini wis nyembelih entuk sapi loro, Istiqlal lagi bubaran sholat idnya kan. Nah, jadi memang hari ini ya, belum bisa kita praktekkan. Kemudian terkait dengan proses penyembelihan, ada hadis potongannya fa'ahsinud dzabhah, perbaguslah di dalam menyembelih. Maksudnya perbaguslah dalam menyembelih itu apa? Yang pertama, secepat mungkin binatang kurban mati. Ya. Dan berarti kan kalau secepat mungkin binatang kurban mati, berarti kan salah satunya alatnya yo landep tenan. Ya, jadi nggak perlu ngekek krek selesai. Yang kedua yaitu peri kewedusan dan persapian. Ini maksud dari fa'ahsinu dzabhah. Yang pertama dulu terkait dengan alatnya. Silakan menggunakan alat-alat tajam untuk menyembelih kecuali 1 gigi, 2 tulang,
3 gading. Ini yang nggak diperbolehkan. Ya, pakai gigi nggak boleh. Ya, jadi wedhusnya dicuwakot sampai mati nggak bisa. Atau dengan tulang ditajamkan bisa apa enggak? Bisa. Tapi tidak diperuntukkan untuk kurban. Nggak boleh nyembelih dengan tulang. Dan yang ketiga, gading. Ya, gading itu berarti masuk kayak tanduk barang. Oh, ditujuk pakai tanduk. Nggak halal hewan tersebut. Jadi bangkai. Artinya, mau pakai pedang silahkan. Mau pakai mata tombak silahkan. Apa meneh? Mata panah kalau bisa. Ya, iso nyekele, gak kebeler, enggak apa-apa. Jadi alat-alat yang biasa digunakan oleh para penyembelih hewan kurban di Indonesia, insya Allah nggak masalah. Keris lah iso, rapopo, ya kan? Nggak apa-apa. Kalau bisa, yang penting kan tadi, ya cepet membunuh. Nah, kemudian yang disebut cepet membunuh itu yaitu ketika darah itu cepat untuk dialirkan. Dan ini yang disebut dengan penyembelihan. Itu mengalirkan darah. Makanya gak oleh dipukul. Artinya digebuki. Ya kan? Sapi ini digebuki sampai mati. Tapi gak disembelih. Ini bangkai sebutannya. Ya, wedhus ya. Wedhus juga gitu. Makanya umpama sampean ya nggodho wedhus ya belum malam takbiran ya nggodho wedhus kemudian akhirnya seruduk-serudukan akhirnya emosi tenanan wedhusnya kurang ajar ya sampean piting kayak gulat no banting wedhusnya mati. Nah itu sudah ujung-ujungnya diapain? Dikubur. Dipendem, nggak boleh kita makan. Ya, lah mati dari tanpa ada aliran darah yang muncrat. Kehalalan binatang tanpa disembelih itu hanya dengan satu cara, apa? Dengan syaid, ajak. Apa ajak bahasa Indonesia? Berburu. Kalau berburu itu kan pakai apa? Panah, tulup, ya, kan nggak mesti mengeluarkan darah itu. Masa nulup ujung-ujung iso kaya disembelih ekek-ekek kan enggak. Ya, makanya ada fikihnya juga dalam hal berburu. Selain itu, ketika bergulat dengan hewan, kemudian hewannya mati, itu bukan mengalirkan darah. Nah, kemudian menyembelih itu dengan senjata tajam sehingga nantinya paling sempurna dan paling ideal itu ketika 2 urat besar. Urat nyawa mbek urat panganan. Dan ada 2 urat kecil samping-sampingnya 2 ini. Jadi ada 4 urat. Baik kambing maupun sapi. Ini kalau 4-4-nya terputus. Ini paling sempurna penyembelihan. Ya, paling sempurna kalau 4-4-nya terputus. Kemudian kalau ternyata yang terputus cuma 2 dan itu urat besarnya, ya urat yang di situ ada nyawa, napasnya sama makanan, kerongkongan. Ya, kalau ini sudah terputus pun itu pun juga dibolehkan. Ya, itu pun juga dibolehkan meskipun 2 urat samping yang lebih kecil itu nggak terputus. Ya, dan jangan sampai kita memutus ya hanya salah satunya dari 2 besar ini. Kenapa? Nanti ceritanya beda. Mesti enek bar dibelah kok enek sapi ngadeg nek. Ya kan? Sapi kok sik melayu nih. Berarti antara 2 ini mesti ada yang nggak keputus. Bisa dipastikan. Ya, berarti kan
kembali kepada si jagalnya. Maka pensyaratan siapa yang menyembelih itu harus muslim. Nggak boleh orang kafir menyembelih. Nggak boleh orang kafir menyembelih. Tapi kalau acaranya acara warga RT, warga kampung yang di situ ada non muslim, kemudian sama panitia dikasih jatah untuk mecel-mecel, naning-naning daging, silahkan. Tapi jangan dikasih untuk menyembelih. Harus muslim, balik, berakal. Wong gendeng aja mbok kon beleh. Engko dibeleh mah buntute. Ya. Kemudian yang lebih penting daripada itu, ketika menyembelih harus mengucapkan asma Allah. Bismillah, atau ada tambahan Bismillahi Allahu Akbar, cukup. Mayoritas ulama tidak memperbolehkan menambahi lafaz sholawat untuk nyembelih. Padahal sholawat adalah amal mulia. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW itu amal yang sangat mulia. Ya. Tapi dalam penyembelihan jangan. Kenapa? Inna sholati wa nusuki. Sholat kita, sembelihan kita untuk siapa? Lillahi Rabbil Alamin. Hanya ditujukan kepada Allah. Kalau kita menyembelih ada yang nomor 2, nomor 3, itu sudah nggak teranggap sah. Jadi kalau Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, jangan pakai sholawat untuk nyembelih. Padahal kita habis sholat bersolawat, ya kan? Kita mau doa, menutup doa bersolawat. Tapi nyembelih jangan ada nama lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nyembelih dembau rekso, danyang daerah kono, wah tambah lagi, ya kan? Lah wong sholawat bae kita minta coret kok, ya malah nyembelih habis Bismillah Allahu Akbar, ini kagem, ya kan? Kagem, ya, gitu. Jangan. Ya. Ini terkait dengan yang menyembelih. Caranya bagaimana? Tadi setelah kita jelaskan harus terputus 4 urat yang ada. Hewan kurban dihadapkan ke kiblat dengan bertumpu lambung kiri. Berarti kalau kiblat kita ngadepe ngulon, Mas, sapi ini ngarahi ndase ning ndi, sikile ning ndi? Ayo. Kepalanya selatan, kakinya utara, betul sekali. Ya, jadi ndase sapi neng kidul, sikil sapi neng lor. Ndase di arahne kulon, sikil juga dihadapkan ke arah kiblat. Baru kemudian jagalnya nyembelih. Itu kalau jagale tangan tengen, lek jagale kidal piye? Kalau jaganya kidal berarti dibalik. Ndase sapi di utara, sikil sapinya di selatan. Artinya hewan tersebut bertumpu dengan lambung sebelah kanan. Ya, seperti itu. Sudah sembelih. Itu yang poin pertama, kebaikan di dalam menyembelih. Poin yang kedua tadi yaitu persapian atau perwedusannya, yaitu dengan cara jangan sampai umpama korbannya banyak, enek sapi 5, 10,
wedhus 20. Itu nyembelihnya jangan di hadapan wedhus-wedhus sapi-sapi liyane. Itu nggak boleh seperti itu. Ya. Bikinlah apa istilahnya korden-korden disilih sebentar. Atau ada tirai atau apalah yang menutupi antara yang disembelih dengan yang masih antrian sembelihan. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teguran keras dalam hal ini. Ya, sapinya disembelih, neng kene, neng kono nek sapi sing liyane. Ya Allah, jangan seperti itu. Memang mereka hewan, tapi Islam syariat sempurna yang sampai harus apa istilahnya ya, memberikan kenyamanan bagi hewan itu sendiri. Ya. Di Purwakarta itu pernah saya ketika diundang sholat di sana, kemudian saya diminta juga nyembelih di sana, itu memang ketika waktu nyembelihnya tertutup. Jadi antara wait itu dikai geber sapi. Jadi sapi yang lainnya masuk antri. Cuma masalahnya ketika sapi yang disembelih sudah selesai, bahkan das diputul, das yang diputul dikene pinggir-pinggiran, jadi lek sapi arek digeret ke situ deleng Mas. Lah kontok. Lah ini sama saja. Ya, paham ya gambarannya? Sama saja. Lu Ustaz katanya nyembelih nggak boleh lihat. Ya betul, ini sudah betul, udah bagus dikasih geber. Cuma ndasnya coba kayak kene. Lo sapi lewat deleng ya, Mas. Lo ini mau koncoku dulurku. Ya. Artinya pokoknya jangan sampai terlihat dengan hewan kurban tersebut. Ini bagian dari wa ahsinu dzabah. Ya. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling diutamakan di dalam ibadah kurban ini adalah ketika yang menyembelih si kurban itu sendiri, itu yang paling utama. Ya. Jadi runtutannya ya, mudhahi, sebutan orang berkorban itu paling sempurna itu kalau beli hewan kurban sendiri. Ditenteng, digeret dewe, Pak Toto yo dibawa ke rumah atau dibawa ke musola, tempat sholat id atau tempat penyembelihan sendiri. Disembelih sendiri. Mecel-meceli sendiri. Sendiri maksudnya terjun langsung Mas, ojo diwimple yo kemeringet. Maksudnya sendiri itu terjun langsung. Ya. Kemudian nanti yang bagi juga sendiri, mengambil jatah dagingnya, makan, mengkonsumsi juga sendiri. Dirasakan. Itu paling sempurnanya. Artinya, kalau kita pengen ikut kurban yang sifatnya transfer kurban, kalau memang itu tidak sangat membutuhkan, contohnya kalau beberapa Idul Adha yang lalu kan Indonesia ditempa musibah ya. Ada gempa Luwu, terus banjir NTB. Ya kan Idul Adha kita sempat mengalami hal demikian. Sehingga di hari itu banyak kaum muslimin di sana buka pintu berkurban di sana. Ya, berkurban di sana. Maka ini beda ceritanya. Kita berkorban meskipun gak roh wujudnya wedhuse sapi ini, gak bisa menyembelih otomatis, tapi kita niat kita memang untuk membantu orang sedang kesusahan. Maka ini pun dapat keutamaan. Tapi kalau normal semuanya, lebih baik kurban lokalan saja. Artinya gak usah ikut transfer kurban yang kita nggak tahu bentuk hewan kurbannya, kita nggak bisa menyaksikan atau menyembelihnya dan lain seterusnya. Kalau di kita sendiri bisa, mending yang lingkupnya lokal, masjid paling dekat atau kampung RT RW kita sendiri. Itu kaitannya dengan penyembelihan kurban. Ya. Ada yang kelupaan. Ketika kita menyembelih, ya,
Setelah kita punya niat nyembelih itu ya jelas melukai, mengucurkan darah. Namanya dzabah. Atau kalau unta beda, unta itu nahar. Karena tadi kan kalau sapi, kebo, kambing kan model tadi bertumpu di sebelah lambung sebelah kiri. Kalau unta enggak, unta itu ngadeg. Karena unta itu bukan seperti hanya sapi, kambing yang tempat nyawone itu dekat dengan dasi. Ya, unta karena gulune ya dawa, ya, tempat untuk rongga nyawa dan urat-urat yang di syariat sembelih itu yang gulu ngisor, bukan sing cedek mbek ndase. Makanya unta itu nyembelihnya untane ngadeg diadepne kiblat. Kemudian nanti di bagian naharnya itu ditujup kemudian baru disobek gini, baru muncrat darahnya, nanti semakin lemes diprok dewe. Itu kalau unta. Cuma kita nggak bahas unta, nggak mungkin kurban unta. Ya. Dan setelahnya, setelah melukai itu harus diniatkan untuk dikonsumsi. Ya, paling enak itu diniat nih mangan, Mas. Terus paling enak loh. Jangan sampai luput. Emang ada yang luput, Ustaz? Ada. Lama sekali. Ini juga pengalaman pribadi. Ada anak-anak muda, remaja masjid bikin kajian fikih kurban. Dan mereka patungan, ya, beli kambing, pengen iki praktikum ceritanya. Praktek nyembelih. Ya, kemudian saya datang telat, sudah selesai nyembelih, baru saya datang. Kemudian saya tanya kepada ketua panitianya dan yang beli hewan kambing tersebut, iki mau hewan kambing mbok tuku niatmu ndi Om? Buat praktek, Ustaz. Kalian nggak meniatkan untuk dikonsumsi? Enggak, Ustaz. Berarti kubur ini kambing. Hah? Eman-eman, Ustaz. Lah kalian niatnya untuk praktek aja. Ya, loh, ya mosok harus punya niat makan? Iya harus. Ya, seperti hanya semuanya. Pokoknya kalau niatnya nggak sampai dikonsumsi dari binatang-binatang yang halal dimakan, itu berarti mentok cuma sampai ya prakteknya kok. Berarti setelah itu statusnya kambingnya itu bangkai. Ujung-ujungnya dikubur. Wah, iman-iman ya, makanya niat mangan kan enak. Saya tuku wedhus dia apa? Ya di sate. Ya, sekalian latihan nyembelih. Nah, gitu. Ya, karena kalau tidak diniatkan untuk dikonsumsi, maka binatang ini jatuhnya hanya sebatas bangkai. Ini rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa itu? Kurbannya, itu saat kurbannya. Nanti kalau ada yang luput bisa ditanyakan ya. Kemudian setelah selesai, masuklah ke yang terakhir yaitu pendistribusian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa daging kurban itu liyakulahu wa yatasaddaq bih wa wahaba bihi. 3 haknya hewan kurban. Untuk dimakan, makanya tadi harus diniatkan dikonsumsi. Untuk dimakan, disedekahkan, dihadiahkan. Sudah. Makanya kemudian para ulama memberikan kemudahan poro telu imam. Telon konsumsi, telon sedekah, telon hibah atau hadiah. Tapi ini bukan rumus saklek mutlak, enggak. Ya. Jadi kalau umpama si korban dia enggak mau dagingnya, boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja, tapi dia meninggalkan keutamaan. Karena keutamaan yang berkorban dia mencicipi dagingnya. Ya. Atau dia cuma ngambil sedikit aja, enggak sampai sepertiga. Boleh, boleh. Karena di zaman Rabi, ibadah korban itu ibadah individu keluarga.
di kita itu kan jadi kepanitiaan. Nah, ini memang nantinya kasus di lapangan macam-macam. Dan tidak ada kitab para ulama yang menjawab. Makanya kita utamakan apa? Wasyawirhum fil amri, musyawarah, dirapatkan yang baik. Contoh, karena hewan kurban sebagian boleh dikonsumsi, berarti kan si kurban berhak untuk mengambil bagiannya. Nah, kalau kepanitiaan otomatis titipnya ke siapa? Panitia, by request. Boleh? Boleh. Tapi sekarang bayangkan, kalau ketemu 1/7 sapi dengan adanya kepanitiaan. Ya, sapi 1 orang 7. Orang pertama datang ke panitia, "Mas, wis aku gak butuh liyane, aku njaluk sampele wae wis. Liyane sebagek-bagek." Orang yang kedua ke panitia, "Mas, aku ora butuh atine, aku ora butuh ndase, aku butuh sampile wae. Liyane tak pasrane panitia." Orang 3, orang 4, sampai orang 7 request sampel kabeh, padahal sapi sikile kur 4. Itu piye terus begini? Ya kan? Itu mau ilmu fikih manapun nggak ada ketemu tuh jawabannya. Ya. Karena requestnya dibolehkan, tapi wong itu kok satu organ yang sama. Itu makanya kemudian dirapatkan, dimusyawarahkan bi. Karena nggak ada dalil Qur'annya, nggak ada dalil hadisnya, nggak ada. Karena dulu itu para sahabat mereka menyembelih ya di keluarga mereka sendiri, tanpa ada kepanitiaan. Nah, itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah masuk beberapa pertanyaan di kami, maka sisa waktu kita coba menjawab pertanyaan yang ada. Kemudian kalau masih ada waktu lagi kita lanjutkan mungkin di pendistribusiannya. Jika ini pertanyaan yang pertama ya. Jika ada 2 perusahaan melakukan patungan uang untuk membeli 1 ekor sapi, kemudian dari sapi tersebut diatasnamakan 7 nama karyawan perusahaan, apakah ini diperbolehkan dalam syariat? Masya Allah. Tentu ibadah kurban adalah ibadah individu keluarga, bukan kelembagaan secara umum. Paham? Jadi kalau umpama ini, kalau anak-anak SD, mungkin yang putra-putranya wis SD, Mas. Ya, biasanya sekolah itu ada patungan. Mbuh kuwi 20.000, mbuh 20.000, mbuh saiki mungkin 50.000 umpamanya ya. Itu untuk beli kambing. Ya, 20.000 seluruh siswa sekolah itu didekokne wedhus siji. Engko lek bar perayaan Idul Adha masuk sekolah, kemudian ya dibilang bahasanya, "Ayo kita makan kurban kalian kemarin. Ya, kalian patungan." Maka hewan kambing yang disembelih dan dijadikan makanan satu sekolahan ini halal untuk dikonsumsi, tapi bukan kurban. Ya, tidak bisa disebut kambing kurban SD apa, ya, atau sekolah apa. Karena sistemnya seperti itu. Karena kambing hanya dibeli oleh 1 orang saja. Lah iki malah rombongan. Ya, kolektif. Kambing tidak bisa kolektif di dalam pembeliannya. Maka kalau judulnya anak-anak kita belajar berkurban, lah kuwi malah pantas. Nah, itu ajaran, itu enggak apa-apa. Tapi kalau berkurban dengan sistem seperti itu, maka ini tidak layak disebut sebagai kurban. Tapi daging kambingnya sah ya dan halal untuk kita makan. Nah, bagaimana dengan perusahaan? Kalau perusahaan itu berawal dari ownernya 1 dan semuanya dari owner ini, ya, artinya pemilik saham mutlak 1 orang. Kemudian dia berkurban tapi atas nama lembaganya. Ya, atas nama lembaganya atau brand tokonya, tapi dia semuanya
kebutuhan operasional semuanya tetek bengek hanya dari satu orang dia toh. Maka ulama masih membolehkan hal ini. Tapi kalau ternyata perusahaan itu sudah bukan hanya miliknya satu orang, sudah lebih dari one people, artinya sudah ada kongsi di sana, apalagi beberapa investor dan lain sebagainya, maka ini tidak bisa disebut kurban atas nama lembaga, instansi atau sejenisnya. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya sesuai dengan yang ditanyakan tadi? Perusahaan dari hasilnya atau dari apapun itu kemudian diberikan kepada karyawannya. Mungkin perusahaannya masih kecil, bisanya ngasihnya bonusan kambing. Tahun ini ke salah satu karyawannya, nih Mas, saya kasih kamu kambing langsung, atau saya kasih kamu 3 juta tolong tukokno wedhus. Tahun ini perusahaan memberi kurban untukmu atas nama dirimu. Boleh seperti ini? Ya boleh banget. Ya boleh banget. Kalau ternyata mampu sapi, dipilih 7 karyawannya, dari karyawan A, B, C, D, E, F, G. Ya. Kemudian dikasih langsung 1 sapi umpamanya. Atau duit yang senilai 1 ekor sapi untuk 7 orang tersebut, maka ini diperbolehkan. Ya. Artinya orang-orang yang diberikan hewan kurban, mereka berarti menjadi statusnya apa? Mudhahi atau orang yang berkurban. Berarti apapun yang ada pada dirinya itu terkena hukum-hukum orang yang berkurban. Orang yang berkurban mulai dari kalau dia sudah niat kurban semenjak tanggal 1 Dzulhijjah, maka terlarang baginya untuk memotong seluruh rambut yang ada pada tubuhnya, kemudian kuku-kukunya, sampai binatang kurban itu disembelih. Gitu lah. Dia berhak dapat jatah dari daging kurbannya, tapi dia tidak boleh menjual dari daging kurban tersebut. Nah, ini penting nih Mas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, man ba'a al-udhiyah fala udhiyatalah. Siapa yang menjual hasil dari binatang kurbannya, maka dia tidak mendapatkan ibadah kurban itu. Ini bagi siapa? Mudhahi, orang yang berkurban. Ya, kalau antum cuma istilahnya staf di sini, masih di Thayyibah, ya, itu insya Allah aman. Yang saya masalahkan lek sampean nyambi nang omah buka soto kuwi. Ya kan? Nah ini ya, ternyata di rumah yo bakulan soto. Soto daging misalnya. Lah, kemudian kurban. Kan dapat jatah itu. Apa kan dapat jatah, berhak dia menerima. Akhirnya dari jatahnya itu dimasukkan ke modal sotonya. Nah, hidup-hidup rasa kulaan untuk jatah kok kurban. Maka ini masuk ke hadis ini. Hati-hati, ya kan? Yang bakul penting sate kambing atau apa, nggak bisa, Mas. Jatah dari kurban, kemudian kita olah, kemudian kita jual. Ya. Bilang pemain, Mas aku rasa jalak apa-apa wis, pokoknya kulite wae malah ora apa-apa, tak peke. Jebule bakulan kerupuk. Aduh, ya kan? Bakulan kerupuk ya diolah. Jadi kerupuk kulit. Ya, ini enggak boleh. Masuk ke dalam hadis fala udhiyatalah. Itu ya. Nanti kalau saya masih kurang lebar menjelaskannya bisa ditanyakan lagi. Yang kedua, kapan waktu penyembelihan yang diperbolehkan? Tadi sudah kita jawab. Ya. Dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah ba'dal asr.
Bolehkah satu orang berkorban lebih dari satu hewan kurban? Masya Allah. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW hadisnya kanan Nabi yudhahi bikabsyaini amlahaini akronaini. Rasulullah SAW berkorban dengan 2 ekor kambing. Pada satu orang itu cukup beli 1 ekor kambing. Ya, Rasul 2 ekor kambing. Tapi ini harus diperjelas. Ternyata nantinya 1 ekornya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ini kurbanku dan keluargaku. Maka ya Allah, hadza minni wa ahli, ini dariku dan dari keluargaku. Dan kambing yang satunya Rasul sampaikan bahwa ini kurban untuk umatku yang belum berkurban. Ya. Maka dari sini orang itu kalau berkurban niatkan sebagaimana Rasul. Ya Allah, ini kurban dari saya dan keluarga saya. Itu semua Mas yang masuk di bawah kekuasaan Anda dalam keluarga. Sopo wae sing tinggal sak omah mlebu kabeh. Bahkan orang tua yang sudah meninggal pun masuk dalam pahala ini. Makanya nggak perlu berkurban mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal. Ya, mending sampean sendiri yang berkorban tapi diucapkan seperti ya Allah, ini kurban dariku dan keluargaku. Itu include semuanya. Sak keluarga. Itu. Tapi jangan nyontoh yang Nabi yang kedua. Koyok-koyok langsung. Dan ini ya Allah, ini satunya ini untuk muslimin sing ora iso kurban tahun ini wis tak wakili. Waduh, sampean sopo? Kalau Nabi Muhammad patut, ya. Kita nggak bisa. Makanya kemudian para ulama mendefinisikan seperti ini. Yang pertama tadi itu menjadi kewajiban dia dalam berkorban. Karena dia mampu, ya, maka dia berkorban 1 ekor kambing untuk dirinya. Terhitung ibadah kurban. Dan kambing-kambing yang lain umpamanya di 2 tempat, 3 tempat, 5 tempat, ya, maka semuanya yang lainnya terhitung ibadah sedekah. Dan itu juga mulia. Tapi kalau boleh saran, mending kayak seperti pertanyaan yang pertama. Ya, kita cukupkan 1 untuk 1 keluarga, yang lainnya kalau kita punya sahabat, kita punya teman karib, kita punya karyawan, kita punya mungkin guru, kita punya siapa saja, ya. Kalau tahun ini nggak berkorban atau belum pernah berkorban, maka hadiahkan untuknya. Insya Allah itu dapat pahala yang double-double. Ya kan? Siapa yang berhak mendapatkan daging hewan kurban? Apakah orang Islam saja atau non-Muslim juga? Boleh. Jawabannya, selagi Islamnya dan non-Muslimnya di Indonesia itu boleh. Kenapa? Karena yang tidak diperbolehkan membagi hewan kurban kepada orang kafir harbi. Itu yang nggak boleh. Yang sedang ada pertempuran dengan kaum muslimin dengan mereka. Itu yang nggak boleh. Kalau kaum muslim seperti hanya di Indonesia, namanya kaum non-muslim di Indonesia, ini sebutannya ada dhimmi dalam kekuasaan pemerintah yang pemerintah beragama Islam. Atau mu'ahad, atau musta'man yang ada jaminan keamanan. Turis mamanya datang ke Indonesia atas undangan keluarganya, ada hajatan mamanya. Ya, selama 2 bulan, 3 bulan tinggal di Indonesia. Kita kasih hewan kurban, boleh-boleh saja. Karena mereka bukan dalam kondisi ya memerangi kita atau mengusir kita dari wilayah kita sendiri. Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, lah wong bantu meceli oleh. Bantu yang lainnya boleh, apalagi dapat jatah. Kok ngundang meceli tok pas waktu daging sampean non muslim enggak dapat. Waduh, kurang ajar iki. Ini rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pertanyaan yang masuk mungkin ada tambahan pertanyaan dari rekan-rekan yang lain. Monggo silakan.
Terus melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi, Iya. terkait owner yang melakukan kurban di perusahaan yang tadi kan sah. Nah itu hukumnya bagaimana jika si pemilik itu sumbernya itu adalah dari keuntungan usaha. Istilahnya kalau dari hemat saya itu kan istilahnya itu sifatnya dari individu untuk perusahaan atau atas nama perusahaan begitu. Sumbernya apakah memang boleh dari keuntungan usaha atau hanya boleh dari kantong pribadi selaku ownernya seperti itu? Sudah. Baik. Karena tadi penjelasan yang tadi, kalau itu memang owner satu-satunya, semuanya diambil dari kantong pribadi untuk membiayai dan menghidupi perusahaan, ya, maka dari hasilnya itu kemudian jadi korban, itu tidak apa-apa. Karena pada hakikatnya kan aslinya duitnya sapa? Ya duitnya orang itu tadi tuh. Ya, wong dia semua pengelolaan, semua kebutuhan dari beliau sendiri. Itu tidak apa-apa, perorangan. Gitu ya. Sah-sah saja. Yang lain? Kalau enggak, saya mau tambahkan lagi masalah yang pasca penyembelihan tadi terkait dengan kepanitiaan. Karena ini enggak ada fikihnya memang. Kitab khususnya enggak ada. Karena kepanitiaan itu memang adanya rata-rata di kita. Nah, definisi panitia itu seperti apa kan kita harus jelas. Kalau panitia adalah wakil alias tangan panjang dari orang yang berkorban, maka otomatis dia statusnya sama dengan orang yang berkorban. Ya Pak enggak? Ya, kalau umpama saya dijadikan panitia, saya dipasrai, Mas Iqbal, tolong. Saya ini lagi di luar negeri, saya mau berkorban di Indonesia. Saya transfer, tolong belikan kambing atau sapi, sampean wakil saya. Maka otomatis statusnya si pemilik hewan kurban dengan saya hanya dipasrai itu sama. Berarti mulai dari niat berkurban masuk 1 Dzulhijjah sampai binatang tersembelih saya juga dilarang untuk motong-motong yang lain. Ya, sebisa mungkin saya hadir dalam penyembelihan, nyembelih sendiri atau menyaksikan dan lain seterusnya. Berarti saya berhak untuk dapat jatah dagingnya, berhak. Dan kalau daging itu saya jual, enggak boleh. Sampai sini. Nah, panitia kalau seperti ini, berarti kalau panitianya itu ternyata masjid, dan ada 2 organ yang itu paling susah untuk dibagi. Kulit, das. Ya kan? Kemudian dipasrahkan kepada panitia masjid. Kemudian sama panitia dijual kulitnya. Kemudian dimasukkan ke kotak amal. Pertanyaannya, lagi panitia di sopo? Makanya harus jelas Mas, akadnya harus jelas. Itu aja yang saya minta, akadnya. Ngomong Mas, ngomong. Sing duwe ki ngomong Mas, sampean ki panitia dalam arti wakilku. Sampean wakil saya. Kalau kayak gini berarti kalau kayak gini panitia semacam ini dilarang menjual kulit. Kalau panitianya masjid berarti tetap nggak boleh jual kulit karena statusnya sama dengan pemilik hewan kurban. Lah terus gimana? Makanya cari pihak ketiga, cari pihak yang lainnya. Lazis, apa siapa. Yang nggak ada kaitannya dengan kepanitiaan lokal itu paling amannya seperti itu. Mas, lazis mamanya, saya kasih ini ya, kulit ya. Kemudian sama lazis kok dijual, sah, bebas. Kalau ternyata nanti
ya, sama lazis masuk ke untuk duitnya dipasrahkan jadi macam-macam, itu udah urusan mereka. Ini kalau definisi panitia apa? Wakil. Kalau definisi panitia adalah jasa, artinya apa, Mas? Tim khusus. Ya, mau nggak mau kemudian karena jasanya, servisnya dan sebagainya, kita keluarkan upah bagi mereka. Jangan memberi upah dari daging kurban atau aksesoris kurban. Masuk juga dalam hadis tadi, fala udhiyatala. Maksudnya upah gimana? Nah, habis sembelih, kemudian sebelum ditaning-taning, memang ada jenis-jenis daging tertentu yang disembunyikan. Iki akhir wae, iki di panitia. Kalau ada seperti itu, hati-hati, Mas. Atau kambing biasanya disembelih dulu, bendang cepet mlebu panci, ya, diolah jadi gulai. Ya, yang lainnya masih nanti pecel-pecel dan sebagainya udah mateng duluan. Akhirnya panitia khusus, panitia, pemain di musola ini ya, langsung mlebu apa panitia, sarapan. Ditutup lawan. Orang lain non panitia nggak boleh. Ini masuk dalam hadis tidak ada ibadah kurban. Kenapa? Karena eksklusifnya tadi. Kenapa kok memberi makan khusus panitia kalau nggak upah namanya? Kecuali kalau dibuka semua pintu jendela, mas, adik-adik kabeh ngene, wis pengen sarapan. Itu berarti untuk umum, panitia makan, yang lainnya non panitia juga makan. Ini namanya berjamaah, nggak masalah. Ya. Atau memang sengaja diniatkan dikasih lebih. Karena kepanitiaannya. Ini apa namanya kalau bukan upah? Kalau bukan upah apa namanya? Ya. Entuk 300 kresek. Ya. 300 kresek. Kemudian dari 300 itu dibagikan hanya 280. Karena 20-nya memang dikhususkan untuk panitia. Ini apa namanya? Upah. Beda kasusnya ketika ditaning-taning 300 kresek semuanya rata, kemudian dibagi-bagi. Lah kok jebule dari pembagian hanya ketemu 280. Berarti sisa berapa? 20. Lah sisanya itu baru dibagikan ke panitia, boleh. Kenapa? Judulnya sisa. Bisa bedakan nggak, Mas? Sama saya jelaskan. Kalau udah dibagi dulu kok sisa baru dibagikan ke panitia, itu nggak apa-apa. Karena apa? Sisa. Tapi kalau dari awal sudah diniatkan, nah itu beda. Berarti sudah ada niat memberikan upah. Dan tidak boleh memberikan upah dari kurban, hewan kurban dan aksesorisnya. Biasanya jagal. Dia nggak mau lah, wes pokoknya aku kayak kulit wae. Apa ini namanya kalau bukan upah? Artinya kalau ngasih upah, ada kantong lain. Ada amplop lain selain dari binatang kurban. Makanya kalau jagal, adatnya berapa? 300.000 ya. Berarti dari kantong pribadi keluarkan 300.000. Mas jagal, ini upah. Ya, kalaupun kita kasih jatah daging ya seperti yang lain, kita kasih jatah daging. Ini hadiah. Ya, beda ceritanya kalau mamanya jagale, wah iki aku ben entuk ndas mbek kulit. Mas, wis aku kayak ono 50 rawon. Ya kan? Upah sing liyane maksudnya dari kulit atau dari ndas sapi. Ini enggak boleh. Ini masuk fala udhiyatala. Makanya sekali lagi panitia itu harus dicetak nih, panitia koyo apa? Kalau wakil berarti dia posisinya wakil, kalau dia ternyata ujroh atau jasa, tim yang harus kita upah, maka kita upahi dari kantong yang lain. Kalau kepanitiaan sapi, tolong harga sapi
Jangan include jagal. Paham? Kalau sapinya memang harganya 21 juta ya sudah. Ya. Kalau umpamanya nantinya jagalnya 500.000, ojo terus ditukokno sapi sing hargane 20.500. Ya tetap yang 21.500.000 gimana? Ya 7 orang itu dijaluin. Ini ada dana lagi untuk jagalnya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu dan juga bisa kita amalkan di hari Idul Kurban. Semoga amal ibadah yang kita usahakan dicatat sebagai kebaikan dan Allah ganti dengan surganya. Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari kami pribadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.